Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya silahkan chat ke WA saya di 0816658779. Ingat 0816658779. Siapa saja boleh bertanya. Jadi, tidak harus yang mengambil ikan dari tempatnya Pak Suwandi yang mau tanya, dari siapapun boleh, terbuka. Ya, tentunya bagi teman-teman yang ingin mengembangkan budidaya ikan gabus dengan konsisten. Ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Johan, ini yang ada di Jakarta. Selamat siang Pak Suwandi. Selamat siang juga Pak Johan. Saya mengikuti channel YouTube Pak Suwandi sudah sampai 490. Waduh. Terima kasih Pak ya sudah menonton ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya ingin memulai ikan gabus di sektor pembesaran. Kebetulan saya mempunyai lahan cukup luas. Apakah sampai hari ini prospek pembesaran ikan gabus sangat menjanjikan? Dan untuk pasar bagaimana Pak? Purna jual saat panen. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, apakah saya bisa belajar untuk pengolahan ikan gabus seperti yang Bapak lakukan? Terima kasih Pak Suwandi. Jadi untuk Pak Johan, kalau bicara masalah prospek budidaya ikan gabus sampai hari ini memang kalau menurut saya ini masih sangat terbuka sekali Pak. Masih sangat luas. Pasarnya belum sepenuhnya bisa dicukupi ya. Apalagi memang kalau kita bicara prospek ikan gabus ini kan tidak hanya dikonsumsi oleh manusia. Nilai lebih ikan gabus ini ada di kandungan albuminnya. Ini juga diburu orang. Ya, makanya sekarang ikan gabus yang ada di alam pun sekarang sudah mulai sangat-sangat berkurang. Ya, contoh di Jogja saja, di Kulon Progo saja sulit sekali sekarang mendapatkan ikan gabus tangkapan alam. Jadi kalau kita bicara prospek di sektor konsumsi masih sangat menjanjikan. Belum banyak orang yang bisa suplai rutin untuk tempat-tempat kuliner khususnya ikan gabus, belum ada. Karena memang keterbatasan bahan baku. Kalau hanya mengharapkan tangkapan alam kita nggak akan bisa suplai. Jadi kalau bicara di sektor pembesaran ini masih sangat menjanjikan ke depannya Pak. Belum lagi di sektor pengolahannya. Kemudian kalau Bapak memulai sekarang untuk pasar, kita sistemnya kemitraan Bapak Johan. Jadi kalau Bapak mengambil benih dari sini kita kirim ke tempat Bapak, nanti pada saat panen kita mengambil ikan hasil panenan Bapak. Ya, tentunya dengan kriteria yang sudah kita sampaikan di awal. Jadi kalau bicara purna jual Bapak nggak usah khawatir. Ya, kita di sini itu ikan gabus itu masuk ke pengolahan sendiri. Kita punya pengolahan sendiri. Jadi berapapun ikan gabus yang Bapak produksi itu nggak usah khawatir. Larinya cuma ke tempat kita. Karena kita tidak tergantung kepada pihak lain. Kita tampung, kita jual lagi tidak. Kita olah sendiri dulu. Keluar sudah bentuk olahan dan olahan itu pun sudah ada yang ngepul, sudah ada yang menjadi pelanggan tetap. Dan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 12 tahunan usaha yang kita jalani ini. Oke ya Pak Johan ya, mudah-mudahan menjadikan sebuah informasi awal kalau Bapak mulai membudidayakan ikan gabus. Berikutnya dari Bapak Puryanto, ini yang ada di Tulung Agung. Ya, selamat siang Pak Suwandi. Mohon pencerahannya tentang ikan gabus. Saya adalah peternak ikan lele dan memang kehidupan saya ditopang dari hasil saya budidaya pembenihan, kemudian menampung hasil panen ikan lele, kemudian saya jual kembali. Melihat tayangan-tayangan YouTube Bapak, saya ingin beralih ke ikan gabus. Sistem seperti apa menurut Bapak yang bisa saya lakukan agar bisnis ikan gabus saya tidak berhenti di satu titik saja, bisa berkembang dan berkelanjutan sampai jangka panjang.
Jadi kalau bicara masalah bisnis ikan gabus, kalau Bapak mau mengembangkan di Tulungagung, ya, jadi Bapak kan sudah punya basic nih, masalah pembibitan, pembesaran, juga menjadi pedagang ikan lele. Kalau memang mau beralih ke ikan gabus, terapkan hal yang sama di situ, Pak. Pasti Bapak akan bisa berkesinambungan. Contoh misalkan Bapak memproduksi benih ikan gabus. Kemudian dari benih ikan gabus itu yang dijual kepada peternak. Nah, peternak itu diberikan ilmu pengetahuan tentang budidaya ikan gabus. Saat orang datang ke tempat Bapak, kemudian bertanya tentang masalah ikan gabus, Bapak sampaikan dengan maksimal, dengan cara-cara budidaya yang tepat, ya, mereka pasti akan ikut budidaya. Jadi menjadi konsultan buat mereka. Jadi mereka beli benih tempat Bapak, kemudian saat mereka tertarik untuk budidaya, diadakan pendampingan. Jadi bukan berarti beli benih langsung putus, sudah selesai, nggak ada urusan. Itu kan kebanyakan seperti itu sekarang. Ya, jadi beli benih, Bapak dampingi, hasil panen nanti dibeli kembali. Kemudian Bapak lakukan untuk pemasaran pribadi tentang hasil konsumsi ikan gabus itu. Sehingga kalau yang itu Bapak lakukan, syukur-syukur nanti masuk ke pengolahan. Jadi tidak tergantung dengan produk konsumsi kepada orang lain. Jadi enak lebih mengeluarkan produk olahan daripada kita menjual ikan basah atau ikan segar keluaran sana. Jadi itu Pak yang harus Bapak lakukan. Mungkin Bapak bisa terapkan ini di daerah Bapak. Apalagi Bapak kan sudah punya pengalaman tuh di bidang ikan lele. Jadi saya pikir itu nggak terlalu sulit untuk bisa dilakukan. Oke Pak ya, mudah-mudahan sukses ya. Berikutnya dari Bapak Edi, ini yang ada di Magelang. Ya. Saya sering menonton tayangan YouTube Bapak, ya, baik di dunia agro, ya, tayangan yang lama ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, di daerah saya juga ada ikan gabus. Kalau di tempat saya namanya kotes. Apakah ikan gabus ini sama dengan ikan gabus yang Bapak budidayakan? Kalau sama, menguntungkan mana ikan gabus kotes dengan ikan gabus yang Bapak budidayakan? Apakah perawatannya sama? Dan di mana saya bisa mendapatkan benih? Kalau bicara masalah wilayah, jadi tiap wilayah itu di Magelang itu kan banyak ikan gabus juga ya. Jadi kalau saya pikir kalau di tempat Bapak itu kotes, itu sudah pernah saya ulas dulu di tayangan-tayangan kemarin. Kotes itu menurut saya adalah jenis ikan gabus juga, tapi spesiesnya lain ya. Di situ Kanagacua ya. Jadi Kanagacua. Jadi kalau orang Jawa bilang kotes, ada yang bilang kutuk benguk ya. Memang ikan gabusnya tidak bisa besar Pak, itu hanya sekitar 20 cm paling besar. Punggungnya, siripnya ada merahnya, kadang kuning ya, kadang nggak kuning, oranye atau merah. Dan sisiknya lebih halus ya, itu jenis Kanagacua, kepalanya lebih besar. Ya, nah itu nggak bisa besar Pak, beda dengan yang jenis kita budidayakan di sini adalah jenis Canas striata. Jadi kalau Bapak mau membudidayakan, ya arahnya untuk dikonsumsi, pasar konsumsinya Bapak menggunakan yang jenis Canas striata ya. Di sini benih kita juga menyediakannya jenis Canas striata agar ke depan nanti tidak kecewa, karena kalau kita sudah piara 1 tahun itu yang jenis Kanagacua ini nggak bisa besar Pak. Paling 20 cm itu sudah 1 tahun, lama sekali waktunya. Jadi lebih baik piara yang jenis Canas striata agar nanti pada saat dipanen pasarnya juga sudah jelas, sudah ada ya. Oke Pak ya, silakan nanti dipilih yang Canas striata aja. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Purbo, ya ini yang ada di Banten. Ya. Saya mau bertanya masalah pemasaran ikan gabus Pak Suwandi. Apakah pasar ikan gabus di tiap kota sudah ada? Ya, mengingat di tempat saya masih sulit melihat pedagang atau pengepul ikan gabus. Saya khawatir kalau nanti saya budidaya ikan gabus, saya tidak bisa menjualnya. Jadi kalau menurut saya, saat sebuah komoditas itu ada, pasar itu akan datang dengan sendirinya. Contoh, 12 tahun yang lalu saya membudidayakan ikan gabus itu seolah-olah bingung juga mau jual kemana ikan gabus. Ya, karena
pedagang di pasar hanya menjual ikan gabus hasil tangkapan liar, tidak ada yang budidaya. Nah, pada saat saya sudah memulai budidaya, mempunyai mitra banyak yang panen, ya, tanpa saya minta pun, itu promosi pun, itu banyak bakul pedagang ikan yang berdatangan. Dari mulut ke mulut mereka cerita di sana ada budidaya ikan gabus, mereka datang untuk membeli ikan gabus. Nah, itu sebuah contoh sampai hari ini tetap mereka masih berjalan. Itu sebuah contoh bahwa kalau kita ingin menjual ikan gabus, kita cetak dulu produknya. Ada gula, ada semut. Kita cetak dulu ikan konsumsinya, baru pasar itu akan kita bentuk atau terbentuk. Ya. Jadi pasar itu ada karena ada produknya. Lah, kalau pasarnya ada, kita nggak punya ikan, apa yang mau dijual? Ya nggak? Jadi budidaya dulu, serius dulu, perbanyak dulu. Nggak usah khawatir, namanya ikan itu pasti laku. Orang butuh ikan juga, ya. Sesulit-sulit jualan ikan itu dibanding produk lain masih lebih enak jualan ikan. Jadi Bapak ciptakan dulu budidayanya, Bapak mulai dulu pembesarannya, punya ikan konsumsinya baru tawarkan. Pasti semuanya akan mencari, apalagi Bapak konsisten di budidaya ikan gabus. Jadi kalau sudah konsisten itu dikenal orang. Pentingnya konsisten itu, Pak. Jadi kalau Bapak sudah mengibarkan bendera ikan gabus, fokus saja di ikan gabus, nggak usah beralih yang macam-macam. Konsumen jadi bingung. Itu penting sekali juga konsisten. Ya, misalkan Suwandi ikan gabus, kemudian saya beralih jadi lele. Wah, bingung Pak konsumen. Ya, mungkin ada teman saya namanya Budi Lele, sudah puluhan tahun dia ternak lele. Ya, mau ikan lele laku atau tidak laku, dia fokus di ikan lele. Sehingga apa? Dari ujung desa sampai ujung sana itu orang semua mengenal itu Budi Lele. Branding itu sudah terbentuk, saat orang datang ke sana lele tetap ada. Nah, itu pentingnya di situ. Konsisten dalam sebuah bisnis itu akan menguntungkan kita juga. Ya, jadi tidak pindah-pindah, ini belum berhasil pindah lagi, ini belum berhasil pindah lagi, nggak akan ada nilai lebih di situ. Kita membangun usaha, jadi harus fokus di satu bidang. Oke ya teman-teman, sampai jumpa lagi di part berikutnya, masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Sukses untuk teman-teman semua, tetap semangat loh, budidaya ikan gabusnya nggak usah loyo, karena ini prospek masa depan. Saya jaminkan jikalau Bapak, saudara-saudara menekuni ikan gabus, bisa jadikan topangan hidup, dan ini belum banyak kompetitornya, masih punya peluang yang sangat terbuka luas. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.